Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 212410002. Kelas A pagi semester 1. Program studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Universitas PGRI Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia untuk karya ilmiah yang diampu oleh dosen Atis Yuliansah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengertian pengembangan paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu harus disusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya dalam paragraf itu. Satu hal lagi yang harus dicatat di dalam sebuah paragraf, yakni bahwa paragraf itu harus merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh. Struktur paragraf. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Fungsi paragraf yaitu 1. Sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. 2. Memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok. 3. Memungkinkan pengarang melahirkan jalan pintasnya secara sistematis. 4. Mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang serta memahaminya. 5. Sebagai alat penyampai pikiran. 6. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Jenis paragraf. A. Berdasarkan sifat. 1. Paragraf pembuka. Dapat dikatakan sebagai paragraf pembuka karena tugas pokoknya memang adalah untuk membuka dan mengantarkan pembaca agar dapat memasuki paragraf-paragraf pengembang yang akan dihadirkan kemudian. 2. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang atau paragraf isi sesungguhnya berisi inti atau esensi pokok beserta seluruh jabarannya dari sebuah karya tulis itu sendiri. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup bertugas mengakhiri sebuah tulisan atau karangan. B. Berdasarkan letak atau kalimat utamanya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, dan 3. Paragraf kombinasi atau campuran. C. Berdasarkan isi. 1. Paragraf narasi. Narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. 3. Paragraf eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. 5. Paragraf persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Pengembangan paragraf. A. Pengembangan ilmiah. Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta spasial dan kronologi. B. Pengembangan deduksi-induksi. Pengembangan paragraf dengan model deduksi dimulai dari sesuatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci. Sebaliknya, yang dimaksud dengan pengembangan paragraf dalam model induksi adalah pengembangan yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus, mendetail, terperinci, menuju ke hal-hal yang sifatnya umum. C. Pengembangan analogi. Pengembangan paragraf secara analogis lazimnya dimulai dari sesuatu yang sifatnya umum, sesuatu yang banyak dikenal oleh publik, sesuatu yang banyak dipahami kebenarannya oleh orang dengan sesuatu yang masih baru. D. Pengembangan klasifikasi.
Paragraf yang dikembangkan dengan mengikuti prinsip klasifikasi juga akan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Dengan cara klasifikasi itu, maka tipe-tipe yang sifatnya khusus atau spesifik akan dapat ditemukan. Pengembangan komparatif dan kontrastif. Pembandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf disebut dengan model pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrastif. Pengembangan sebab akibat. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan model sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab. Pengembangan klimaks anti klimaks. Paragraf dapat dikembangkan pula dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal. Kemudian berhenti di puncak yang paling optimal tersebut. Akan tetapi, ada pula paragraf yang pengembangannya masih diteruskan ke dalam tahapan penyelesaian yang selanjutnya, yakni anti klimaks.